Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, untuk acara hari ini mengenai berbagi cerita tentang sharing tentang kuliah di Taiwan akan dimulai tepat pukul 10. Nah, saya untuk acara rundown-nya, pertama akan dilakukan pembukaan oleh MC saya sendiri dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, kita lanjutkan dengan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya kita masuk ke acara utama, yaitu sharing dengan kakak-kakak yang sedang kuliah di Taiwan. Dan acara selanjutnya lagi adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kita jadikan dua bagian, yaitu sesi tanya-jawab 1 dan sesi tanya-jawab 2. Sesi tanya-jawab nanti, pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa diisi di Google Form yang akan dikirimkan di link chat. Nah, dan terakhir adalah penutupan. Nah, untuk itu yang pertama-tama saya akan melakukan pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri, Fatima Zahra, dengan teman saya, Cindy Ariska. Halo. Hai Cindy. Zahra, Oke, Cindy, gimana nih? kelihatannya wajah-wajah semangat banget nih ya Zahra. Mau ketemu kakak-kakak yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, yang berprestasi. Wah, caranya pasti seru nih kan? Harus dong. Ya, oke deh. Oke Cindy, gimana? Kita mulai acaranya? Iya, meskipun LDR kita harus tetap semangat ya. Kita lagi LDR nih ceritanya kan ya. Oke, kita bisa nih mulai acaranya kayaknya, karena wajahnya tuh udah antusias-antusias banget nih kayaknya. Oke. Oke, untuk itu pertama-tama mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita ini.
Ya, terima kasih ya Zahra, multifungsi banget nih MC kita hari ini, selain jadi host juga jadi MC. Oke, nah jadi supaya lebih tertib nih kayaknya kita sampein beberapa tata tertib, mulai dari unmute suara masing-masing, ya kan ya Zahra, bener ya? Ya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh lewat chat dulu, jadi lebih kondusif seperti itu. Nah, kita masuk nih ke acara selanjutnya, yaitu sharing atau berbagi cerita dengan kakak-kakak yang sedang kuliah di Taiwan. Nah, untuk narasumbernya yang pertama itu ada Kak Gabriela Situmorang. Nah, dia ini alumni dari Prodi D3 Teknik Konversi Energi tahun 2018. Nah, dia sekarang melanjutkan kuliahnya di Mechanical Engineering Chengxiu University di Kaohsiung, Taiwan. Dan selanjutnya ada Kakak Sarah Ashifa dari alumni Prodi D3 Manajemen Informatika tahun 2019 yang sedang melanjutkan kuliahnya di jurusan Information Engineering di Kunshan University Tainan, Taiwan. Oke. Dan yang terakhir ada Kak Dalal Mahmudah nih. Kak Dalal Mahmudah alumni dari Prodi D4 Manajemen Bisnis tahun 2019. Nah, kakak ini sedang melanjutkan masternya nih, melanjutkan S2 ya. Oke, melanjutkannya di University of Science and Technology di Taipei, Taiwan. Nah, abis ini kita bakal bincang-bincang nih sama kakak-kakak ini mengenai tentang kuliah di Taiwan gitu loh. Nah, gimana Cindy? Iya, sebelum kita berbincang sama satu-satu dari mereka, saya nih mau nyapa nih kayaknya. Kangen banget soalnya denger suara alumni-alumni yang berprestasi ini. Yang pastinya cantik-cantik, seger-seger banget kayaknya kelihatannya. Kita sapa dulu dong Kak Gabriela. Hai Kak Gabriela. Hai. Sapa Halo. dong kita di sini, Kak. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak Gabriela. Selamat pagi. Gimana Kak Sarah, kabarnya, mana ini Kak Sarah suaranya nih? Kita sapa satu-satu dulu ya. Baru kita masuk ke sharing session. Sekarang untuk Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Halo. Halo Kak Sarah, gimana kabarnya? Cantik banget tuh, enggak? Keren banget ya alumni-alumni kita nih. Ayo lanjut, Kak Dalal. Halo Kak Dalal. Halo. Wih, manis banget tuh senyumnya, Kak. Tuh, aduh. Meleleh nih, melted nih, Zar. Oke, Zahra. Yuk, kita mulai nih. Kayaknya udah lihat nih. Nggak sabar gitu nih muka-muka peserta kita di sini. Kayak pasti kepo pada penasaran gitu. nih. Oke, kita mulai dari siapa nih? Dari Kak Gabriela ya? Iya, Kak Gabriela dulu dong. Oke, halo Kak Gabriela. Hai. Hai Kak Gabriela. Gimana nih Kak? Gimana kabarnya di sana? Puji Tuhan sehat. Semua sehat juga kan yang di sana? Alhamdulillah. Sehat, harus sehat dan harus tetap semangat ya walaupun pandemi dan kita LDR-an. Iya, pastinya dong. Jauh nih LDR-nya. Oke Kak, boleh ini diceritakan nih gimana nih kesan pertamanya kuliah di kampus yang sekarang gitu? Oh iya, gini. Jadi teman-teman semuanya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, ini ada sedikit, semalam sempat ngedit video sedikit aja. Jadi kita lihat dulu videonya dulu. Sama-sama ya. Well prepare banget nih Kak Gabriela. Aduh, enggak. Boleh nih Kak. Baru tadi pagi. Oke.
Menarik nih kayaknya ya, Zar ya. Bisa apa nih? Sudah kedengaran belum ini suaranya? Belum nih Kak suaranya, masih belum kedengeran. Belum kedengaran ya? Coba sebentar. Tunggu sebentar ya. Maaf. Ya nggak apa-apa Kak, kita tunggu kok. Kita kan sayang Kakak. Aduh. Ini dia supaya balik lagi gimana ya? Gimana Kak, bisa atau butuh bantuan? Share audionya gimana ya? Di apa dulu, Gabriel? Di apa? Stop sharing dulu. Stop sharing dulu, oke. Ya, stop sharing dulu. Terus waktu mau share itu ada sebelah kiri, diklik dengan hal di komputer ada itu share audionya juga gitu. Share audio. Ya pas mau lu start sharing screen, nah sebelah kiri lihat bawah itu ada apa perintah untuk men-share audionya juga. Oh, oke. Iya, baru di share. Maaf teman-teman. Oke. Udah pada dengar ya? Udah. Oke. Ini kalau masuk kampus harus disensor dulu kalau di Taiwan. Mematuhi protokol kesehatan ya Kak ya. Ya, mereka lumayan taat lah. Makanya sekarang begitu kan kalau di sini udah lumayan nggak terlalu takut kalau keluar. Tapi sekarang udah lama nggak ke kampus. Sekarang kami kegiatannya udah intensif. Kemarin minta tolong teman untuk edit. Ambil video. Ini teman-teman saya, ini Amru dari Unpad Energi juga, angkatan ini Livi, angkatan juga, kami satu kelas ke sini, 3 orang dari Medan. Wah, rame ya. Iya.
Ini gabungan dari Politeknik Negeri se-Indonesia, satu kelas. Yang beda, Taiwan itu memakai sistem lajur kanan. Kalau misalnya kita di Indonesia kan pakai lajur kiri. Dan mereka lebih taat sama rambu-rambu lalu lintas sih kalau sini. Jadi kita kalau naik sepeda gitu lebih aman juga. Dan kalau misalnya kita di Politeknik Negeri Medan dulu pakai KTM ya. Kalau di sini student ID juga. Ya sama lah, bisa juga bayar angkutan umum kayak naik angkot, naik kereta, naik bus. Kita bisa gunain pakai kartu bayar. Kemarin ada dapat jalan-jalan dari industri tempat kami intensif. Jadi jalan-jalannya bareng sama orang Taiwan di sini. Ya kalau menurut saya orang Taiwan juga ramah-ramah sih. Jadi kita juga agak aman di sini. Huayong was founded in 1979 in Kaohsiung, Ya, the ini industrial salah satu tempat hub magang. of southern Taiwan, with the Saya main magang production di sini. base located in Kaohsiung City and the headquarters in Fengshan District. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gabriela. Seru Nah, banget kayaknya nih kegiatannya, Kak. Boleh dong diceritain apa emang Kakak itu udah tahu gimana di Indonesia, jadi kayak Kakak tuh pengen banget kuliah di sana, itu gimana, Kak? Kalau sejujurnya sih awalnya kan belum ada pandangan sama sekali ke Taiwan itu kan gimana mau melanjutkan kuliah. Kemarin kan kita itu wisudanya Oktober tahun 2018. Nah, di situ Oktober ya. Di sini ada Livi juga, teman-teman kenalin. Hai. Dari Hai, Politeknik Negeri Medan Kak juga. Gabriela. Jadi kita itu kemarin dari Politeknik Negeri Medannya langsung dari jurusan ya, dari jurusan awalnya itu dari jurusan langsung di list gitu namanya. Ada 15 orang ya, 15 orang awalnya. Kalau dari jurusan saya kemarin teknik mesin, program studi teknik konversi energi. Ya, setelah itu pihak dari university dari Taiwan itu datang ke Politeknik Negeri Medan karena Politeknik Negeri Medan jadi salah satu tempat untuk interview dari 4 kota di wilayah Indonesia. Yang lainnya ada di Jakarta, ada di Sulawesi, dan di Palembang. Di mana ya? Satu lagi. Saya lupa. Pokoknya Medan itu jadi salah satu tempat untuk interview. Jadi yang dari Politeknik Negeri Padang, Bengkalis, Batam, datang ke Medan buat ikut interview gitu. Kita nggak ada ujian tertulis, ujiannya langsung interview kemarin. Langsung diinterview sama universitas masing-masing. Yang misalnya kan saya dari jurusan teknik mesin, berarti dari Fengshan sendiri bukanya kemarin dari mechanical engineering. Jadi kita langsung interview ke sana. Gitu. Ya dari situlah baru dibuka-buka tentang Taiwan. Dari YouTube kan kita juga udah tahu sekarang di mana internet canggihnya, bisa dapat informasi dari mana-mana. Ya begitulah. Kayaknya perjalanannya itu panjang, tapi emang harus benar-benar butuh usaha juga ya, Kak ya? Iya, benar. Panjangnya itu kemarin sempat nunggu juga agak lama. Kan kalau misalnya kita ke Taiwan gitu kan masih butuh visa ya. Jadi pengurusannya harus dikumpulkan. Kebetulan saya bukan program reguler, kan seperti saya bilang tadi, saya juga dapat informasi dari Politeknik Negeri Medan. Jadi kita itu program yang pertama dari Kemendestek Dikti. Nama programnya itu Tugas Industri Akademia Collaboration ya itu. Jadi dia dari tamatan Politeknik Negeri se-Indonesia
digabungkan di satu universitas sesuai dengan jurusannya. Jadi kemarin itu agak ribet di pengurusan visa sama urusan-urusan surat menyurat lah, karena memang kan harus banyak surat-surat yang dibutuhkan karena dari Kemenristek gitu ya. Ya gitulah. Jadi kemarin agak ribet juga di Rektorat Gedung Jat. Untung masih dibantu sama dosen-dosen. Jadi masih bisa lah kita sampai di sini sekarang. Iya, ada dosen-dosen kita di sini juga loh ternyata ya. Boleh dong kita sapa ya, Kak. Iya. Halo, Sir. Ada. Halo, Sir. Wah, nampaknya Sir lagi sibuk nih. Iya, Lagi ada acara juga ya kan, Sir? Sirnya super sibuk. Terus kan, Kak, gimana sih, Kak, masalah untuk beradaptasi di perkuliahan itu kan udah pasti kultur yang berbeda, terus ya suasananya tuh berbeda dan apalagi sistemnya mungkin berbeda juga ya dari Indonesia ya. Iya. Kalau beradaptasi itu ya awalnya sih bahasa ya, tapi untungnya di sini karena kita satu kelasnya langsung dimasukkan orang Indonesia semua gitu kan. Kalau misalnya orang lain kadang kan ada yang kuliah di luar negeri disatukan dengan warga lokal atau dengan mahasiswa internasional lainnya. Kalau kita enggak, kalau yang program saya dan teman-teman yang tadi saya bilang dari Medan itu gabung sama Politeknik dari kota lain, jadi satu kelas, jadi 26 orang. Oh, berarti khusus orang Indonesia aja ya? Iya, orang Indonesia. Tapi kadang-kadang mau dimasukkan dari, misalnya ada orang Thailand, orang Jerman, kemarin kalau kelas bahasa Mandarin. Jadi sama-sama belajar bahasa, kadang ada masuk dari teman-teman dari negara lain gitu. Terus untuk pengajar-pengajar di sana orang Indonesia atau orang Taiwan sendiri? Kalau di kampus kami orang Taiwan sendiri dan dosennya dipilih yang bisa bahasa Inggris. Wah, nanti harus ekstra ya, ekstra berbahasa Inggris. Iya, nggak ada bahasa Indonesia di sini. Wah, luar biasa. Tapi itu kalau misalnya berarti teman-teman kemampuan berbahasa itu penting ya, Kak ya? Iya. Yang penting ya berani dulu lah niatnya. Mentalnya juga harus kuat. Bisa kok, bisa. Semua bisa. Sejauh bisa ini dong kalau ada usaha dan niat ya, Kak. Iya, bisa. Oke, Kak, sejauh ini sistemnya dengan Indonesia itu gimana? Perbedaan sistem belajarnya di Indonesia dengan di Indonesia, apalagi khususnya di Politeknik kan? Kalau menurut saya, kalau dari proses belajarnya lebih keras di Indonesia, apalagi di Politeknik ya. Kalau misalnya menurut saya ya, menurut pandangan saya, ya kita itu bisa lebih banyak dapat keseriusan itu kalau misalnya belajar di Indonesia. Ya kalau saya kemarin ya di teknik konversi sendiri, ya lebih berat aja. Maksudnya kalau di sini dosennya gitu yang gimana ya? Ya kalau kamu tahu. Kalau kamu nggak tahu ya kamu harus cari tahu gitu. Mandiri. Terus mandiri ya, iya mandiri. Bahasa itunya mandiri lah. Nggak terlalu dibukukan, nggak terlalu dibawakan gitu. Jadi misalnya kalau memang kamu mau tahu ya kamu harus mandiri. Terutama dosennya juga ya walaupun tadi seperti yang saya katakan dipilih yang bisa berbahasa Inggris, hanya saja orang-orang Taiwan ini menurut pandangan saya sejauh ini mereka sangat cinta dengan bahasa ibunya sendiri, sangat bangga dengan bahasa ibunya sendiri. Jadi bahkan sekelas mahasiswa pun kalau kita cari teman orang Taiwan di sini agak sulit kalau misalnya belum tahu bahasa dasar untuk komunikasi dalam bahasa Chongwon atau bahasa Mandarin. Karena mereka tidak malu walaupun tidak tahu bahasa Inggris. Gitu. Ya, gitu. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak, Kak, untuk belajar bahasa-bahasa yang ada di Taiwan? Nah, justru benar. Kalau saya sendiri yang merasa ada kesulitan.
Karena dari bahasa di dunia, bahasa Mandarin, apalagi Taiwan kan menggunakan bahasa Mandarin tradisional ya. Kalau misalnya kita pernah lihat, tulisannya itu lebih komplit daripada yang dipakai oleh di Cina. Dia kan simplified ya. Kalau misalnya kita di sini tradisional, jadi dia karakternya itu lebih banyak. Terus dia kalau ngomong nggak harus, kalau misalnya salah tone ya beda arti gitu. Jadi memang harus pelan-pelan. Ya niat juga memang. Kembali lagi ke niat. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Nah, mengingat masa pandemi gini nih Kak, gimana jadi aktivitas Kakak? Apa perbedaan yang paling signifikan sebelum dan sesudah pandemi saat Kakak di sana? Ya pasti kita semua terasa ya. Di seluruh bagian dunia juga pasti terasa gimana pengaruh COVID-19. Tapi ya puji Tuhan kalau misalnya di sini itu, di Taiwan ini gimana ya, bukannya mau membandingkan dengan Indonesia, tetapi nanti juga bisa tahu dari dua teman lainnya, kesadaran mereka sangat tinggi gitu. Dan taatnya kepada pemerintah juga besar lah. Jadi kemarin waktu awal-awal masa pandemi itu, langsung di-cut gitu, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana. Bahkan saya sendiri dan teman-teman juga langsung dirumahkan gitu dari internship, jadi nggak boleh kemana-mana. Jadi ya langsung bisa sembuh gitu, kotanya langsung bisa bangkit lagi, maksudnya bukan bangkit lagi gimana ya, Segera cepat pulih. terbebas lah gitu, iya segera pulih. Karena ya kesadaran mereka sendiri akan kesehatan diri sendiri dan orang lain itu sungguh besar gitu. Kalau misalnya kita yang seperti tadi dalam video juga ada kan, kalau bahkan sampai sekarang walaupun sudah confirm 0 ya, harus tetap pakai masker. Kalau misalnya tidak pakai masker ke tempat transportasi umum ya tidak diperbolehkan naik. Nggak ada apa namanya ya, nggak ada kompensasi ya, nggak ada kompensasi ya. Kamu nggak ada masker ya tidak boleh naik gitu. Atau kena dendanya nggak main-main, nggak 100.000 gitu, dendanya langsung berjuta-juta. Jadi mungkin ya itu juga yang buat mereka langsung cepat pulih ya itu juga yang patut kita syukuri dan lebih taat peraturan ya Kak. Iya ya begitu. Nah itu tadi kan cakupan secara wilayah. Nah kalau ngelihat nih dari kampus nih, dulu Kakak di Politeknik Negeri Medan dan sekarang Kakak di kampus yang ada di Taiwan. Nah, apa sih Kak perbedaan mulai dari misalnya fasilitas yang ada di sana gitu, dosen-dosennya itu gimana? Boleh dong diceritain sedikit. Kalau Politeknik Negeri Medan dengan Chengxia University, fasilitasnya ya fasilitas secara umum ya sama, ada perpustakaan, ada tempat belajar, kelas, gedung, lab, segala macam itu ada. Ada tempat gym kalau misalnya di Chengxia gitu. Terus ya tadi kalau misalnya kita dapat KTM dari Politeknik Negeri Medan, kita pakainya pasti untuk pendaftaran aja dulu kan sampai sekarang atau gimana? Saya kurang tahu kalau sekarang. Kalau dulu ya KTM itu masih sebatas hanya untuk kita melengkapi administrasi gitu ya. Tapi kalau di sini KTM kita itu bisa digunakan yaitu seperti untuk membayar ongkos, kalau misalnya naik transportasi umum, gitu. Kalau sistem pengajarannya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, kalau untuk ilmu secara jujur saya bisa lebih ngerti kalau misalnya di Politeknik Negeri Medan karena sistem pengajarannya memang lebih teratur dan lebih padat ya. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya memang kita tidak tahu, dosennya ya kamu tuh harus mandiri gitu. Jadi kalau misalnya kita malas ya kita nggak dapat apa-apa di sini gitu. Ya seperti itulah kira-kira kurang lebihnya. Jadi kira-kiranya dosennya ada informasi nggak kalau untuk masalah pelajaran? Bagaimana? Maaf. Pelit informasi, maksudnya misalnya kan nggak semuanya bisa dijelaskan apa ya, kita mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita mengerti sendiri gitu kan. Nah apakah kan katanya harus mandiri. Nah seandainya kita memang nggak mendapatkan jawaban itu, apakah dosen-dosennya
apa ya namanya ya, Tidak mau gitu memberitahu. memberikan informasi lebih mengenai kayak gitu, masalah tanya jawab dan sebagainya. Sebenarnya bukan karena mereka pelit ya. Kalau menurut saya karena mereka juga sulit menjelaskan kepada kita gitu, karena keterbatasan bahasa mereka juga. Seperti yang di mana kita tidak mengerti bahasa mereka, belum terlalu mengerti, dan mereka belum terlalu mengerti menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalau untuk penyampaiannya, kadang sebagian dosen ada yang masih kurang, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia gimana ya, saya mau menjelaskan tapi kamu tidak mengerti gitu. Sama-sama tidak mengerti ya gitu. Berarti kendalanya hanya di komunikasi sebenarnya ya, Iya, komunikasi. komunikasi bahasa. Terus gimana Kak kegiatan di luar kuliah Kakak? Misalnya adakah ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan lain? Kalau saya sendiri sampai saat ini ikutnya untuk kepengurusan, saya kan beragama Katolik, jadi ikut kepengurusan ada namanya Kumpulan Mahasiswa Katolik Taiwan Selatan. Jadi saya ikut di situ, gabung sama orang-orang Taiwan yang tinggal di selatan, bagian selatan Taiwan, Kaohsiung, Pintung, Tainan, ya itulah. Kalau untuk PPI saya belum ikut, tapi kalau misalnya kita kemarin udah 2 kali ya ikut 17-an Agustus di sini, kita ikut acaranya. Tempat jadi panitia juga kemarin. Panitia untuk 17-an Agustus di sini, makan kerupuk. Ya gitulah, jadi rindu. Oke lah Kak. Untuk sesi penjelasan ini kita sudahi dulu. Kita lanjutkan nih sama narasumber yang selanjutnya. Nanti ada sesi tanya jawab lagi nih. Oke, kita lanjutkan aja ya ke Kak Sarah. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa mungkin belum clear ya dari Kak Gabriela, boleh dong di chat, ditaruh di chat pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita ulik satu-satu nih. Nah, sekarang kita pindah dulu ke kakak cantik yang setelah Kak Gabriela. Terima kasih semuanya. Nah, di sana udah ada Kak Sarah. Terima kasih ya Kak Gabriela. Sekarang ada Kak Sarah nih. Halo Kak Sarah. Halo. Halo. Halo, gimana kabarnya? Baik, Cindy. Wih, ceria banget. Jadi semangat nih, aduh. Apa nih yang bisa diceritain kira-kira? Iya, Kak Sarah, kita nih penasaran. Kan kakak ini beda nih sama Kak Gabriela kampusnya, tempatnya. Apakah ada keunikan-keunikan tersendiri yang kakak rasakan begitu selama di Taiwan? Perbedaan-perbedaan selama kakak kuliah di Polmed dan di Taiwan gitu. Boleh dong di-sharing ke kita biar kita juga lebih dapat info nih gimana kalau misalnya kita pengen nih ke Taiwan juga gitu kayak kakak-kakak. Kalau soal tadi kan Kak Gabrielanya cerita soal kelasnya gimana, belajarnya gimana ya kan? Nggak begitu sama. Maksudnya kayak nggak tahu ya. Kakak ini ngerasa dosen-dosen di sini, apalagi sekolah, bukan cuma dosen, sekolah juga itu kayak sangat membantu gitu loh. Contohnya nih di kelas ya, misalnya kita gini deh, cerita dari hari pertama aja lah ya. Contohnya kayak di hari pertama nih, kita tuh baru sampai, nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, juga belum kenal lingkungannya sama sekali. Jadi di hari pertama mereka itu nggak langsung kasih kita masuk kelas. Nggak, hari pertama kita tuh semua dikumpulin, terus kita diajak tur keliling kampus gitu. Dan kita disediain guide orang Indonesia satu. Dan itu guide-nya itu adalah mahasiswa S2 di sini yang orang Indonesia juga. Jadi dia sebagai translator kita buat keliling-keliling kampus. Hari pertama mereka bawa kita keliling perpustakaan, lihat perpustakaan kampusnya, lihat
kelas-kelasnya, bangunan-bangunannya, terus dikenalin mereka punya teknologi apa aja di sini, punya sistem yang bagaimana, terus ya udah habis itu kita boleh tanya-tanya. Jadi untuk hari pertama kita nggak ada masalah di komunikasi karena kita masih didampingin istilahnya. Terus setelah itu kita bahkan ditemenin cari makan karena kayak apalagi kita yang agak susah cari makan gitu loh, yang harus makan nggak bisa makan yang non halal ya kan. Jadi kayak mereka tuh langsung ngasih tahu di sini ada stand yang kayak vegetarian. Dia nggak bilang dia kita ada tempat makan vegetarian gitu loh buat yang nggak bisa makan, buat yang harus hati-hati gitu. Terus yang lainnya dikasih tahu, terus dibantu gimana cara pesen. Dan kebetulan di kampus saya ini orang Indonya banyak foreigner. Jadi di kampus itu pun di kantin mungkin ada menu yang tertempel, itu ada bahasa Vietnam, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak, tapi itu mungkin menu, tapi ya emang nggak semua, tapi itu sangat membantu untuk saat awal-awal gitu. Ya gitu. Terus juga kalau ada masalah kita tinggal ngomong aja, terus kita langsung dikasih satu orang, bukan dikasih, gimana bilangnya, satu orang dosen nih kayak penanggung jawab kita, yang kayak kalau kita ada masalah kita tinggal ngelapor aja ke dia gitu loh. Ada masalah apa aja, mau masalah pribadi, masalah apa, pokoknya yang kita ngerasa butuh bantuan kayak tinggal ngomong aja ke dia gitu. Sebisa mungkin mereka bakal bantuin. Kayak pernah kayak kakak nih sakit gigi doang gitu loh, sakit gigi terus kayak bingung, nggak tahu mau gimana, nggak bisa ngomong, terus ya nanya gimana ya saya sakit gigi gitu. Terus ya udah mereka bantu, benar-benar bantu, mereka ngasih tahu harus kemana. Malah waktu awal-awal kayak mereka nawarin mau aku antarin nggak, karena kan kita mungkin belum bisa ngomong mau dianterin nggak segala macam. Walaupun di sini tenaga medis semuanya bisa bahasa Inggris dengan lancar kok. Ya gitu. Jadi aku ya. Berarti tidak semenyeramkan yang kita bayangin di sini ya, Kak? Soalnya dari cerita Kak Gabriela sebelumnya tuh kayak kita tuh benar-benar harus prepare bahasa, harus benar-benar bisa mengatasi masalah sendiri gitu. Sebenarnya gini ya, setiap kampus, setiap jurusan beda-beda kan. Kayak mungkin ada yang di kampusnya orang Indonya dikit gitu loh. Jadi kayak ya gitu harus mandiri banget. Kayak sementara kalau kayak kakak gitu loh, kebetulan di sini orang Indonya lumayan banyak, terus dosen-dosennya, atau mungkin karena emang jurusan kakak juga dosennya itu kayaknya semuanya bisa bahasa Inggris, walaupun kita nggak bilang semuanya sangat mudah dimengerti, enggak, kayak beberapa sulit dimengerti, tapi kita masih bisa terikutin gitu, masih bisa kita ikutin pelan-pelan, pasti bisa ya gitulah. Terus pelan-pelan mulai belajar. Kesulitan berbahasa itu kalau kehidupan sehari-hari. Kalau kita keluar dari sekolah itu baru sulit banget kalau awal-awal berbahasa. Itu benar-benar butuh bahasa Mandarinnya, karena kita nggak bisa pakai bahasa Inggris begitu kita keluar area sekolah. Jadi di situ baru ada kesulitannya ketika mau ngomong keluar dari lingkungan sekolah. Berarti jadi shock culture kakak juga dong ya, begitu di luar dari kehidupan kuliah kakak. Ya Zahra, gimana nih? Wah, menurut Zahra makin seru nih ya ceritanya dari kakak-kakaknya ya. Jadi kepengen juga bisa nih. memotivasi juga nih kayaknya ya. Harus bisa memotivasi. Nah, kayaknya kita lanjut aja nih ya ke sumber yang selanjutnya.
Nanti kalau ada yang lain baru kita tanyakan lagi nih mengenai sesi tanya jawab. Gimana Cindy? Iya. Boleh. Untuk teman-teman yang merasa belum clear, boleh ditaruh pertanyaannya di chat. Ntar kita bahas satu-satu. Jadi jangan malu-malu ya, jangan takut karena kita di sini juga sharing-sharing, santai gitu. Jangan terlalu apa juga ya, jangan terlalu kaku ya, nggak Jar. Santai aja. Toh kakak-kakaknya juga baik-baik, ramah-ramah, cantik-cantik. Pasti bakalan dijawab kok pertanyaan-pertanyaannya nanti setelah kita berbicara ya, sharing-sharing sama kakak-kakak yang cantik ini. Oh iya, jangan lupa ya isi link form-nya untuk sertifikatnya. Iya, dan pastikan namanya jelas ya Zar ya, lengkap juga. Lengkap ya, oke. Kirim. Ya, terima kasih ya Kak Sarah. Boleh dong nanti kita tanya lagi setelah ini kalau ada teman-teman yang ngerasa kurang jelas. Aduh. Halo. Ya, sepertinya ada kesalahan teknis ya untuk Kak Sarah sendiri atau dari kitanya sih? Oke, kita move aja ya ke Kak Dalal. Gimana nih Zar? Boleh nih, boleh. Boleh, kita sapa dulu dong. Halo Kak Dalal. Halo. Halo Kak. Wih, seger banget nggak tuh mukanya? Gimana kabarnya nih Kak di sana? Sehat. Kabar Cindy gimana? Alhamdulillah Kak, walaupun LDR ya kan, walaupun pandemi harus tetap semangat, harus tetap sehat. Ya. Betul. Jadi mau cerita gimana dari awalnya bisa ke sini dulu nih? Nah, ini apa nih? Iya, tahu dong, pengen tahu kenapa Kakak tuh apakah memang apakah memang benar-benar Kakak tuh ngincer banget kuliah di Taiwan atau emang Kakak tuh coba-coba atau gimana sih? Jadi ceritanya tuh gini, kan aku kan saya tuh D4, terus lulus tuh kan wisuda tuh Oktober 2019. Habis itu kan dengar kabar Sarah mau lanjut ke Taiwan, kan lumayan deket sama Sarah. Begitu tahu Sarah mau lanjut ke Taiwan tuh sempat menjadikan Taiwan salah satu pilihan negara buat lanjut S2. Ternyata dapat info dari Sir Joko. Terus Sir Joko nawarin ngasih tahu info kan ada beasiswa yang buka di kampus NTUST yang kampusku sekarang. Ya udah iseng-iseng nyoba, ternyata pengumuman lulus walaupun beasiswanya dapatnya itu jadi di sini tuh ada 3 tipe beasiswa. Ada yang pertama tuh yang full. Jadi kalau full scholarship tuh mereka udah nge-cover biaya kuliah, baru kita per bulannya juga dikasih uang jajan gitu. Uang jajannya sekitar 6 juta per bulan. Dikasih uang jajan 6 juta per bulan. Terus yang kedua tuh dia parsial. Jadi kalau parsial dia udah cover uang kuliah, tapi dia juga ngasih dia ngasih uang jajan juga, tapi kisarannya tuh sekitar 4.500.000 gitu, 4.500.000 rupiah. Baru yang terakhir nih tipe beasiswa yang aku dapat itu cuma uang kuliahnya doang. Jadi uang kuliah aja, sisanya tuh semua kayak biaya hidup apa tuh bayar sendiri. Udah awalnya kan sempat jadi pertimbangan kan karena cuma dapat yang uang kuliah doang. Tapi setelah diskusi sama orang tua katanya nggak apa-apa dicoba aja, ya udah jadinya makanya bisa di Taiwan. Jadi kemarin waktu mau daftar S2 tuh cuma daftar di satu univ dan alhamdulillah lulus gitu. Nah Kak, untuk tempat tinggalnya di sana, jadi untuk tempat tinggalnya di sana gimana ya Kak? Apakah disediakan oleh kampus atau kita yang mencari sendiri? Itu kan jadi bahan pertimbangan. Benar-benar. Jadi kalau tempat tinggal tuh kampus ada nyediain asrama, tapi kalau misalnya kita mau tinggal sendiri juga boleh. Tapi menurut aku pribadi itu lebih bagus kalau misalnya kita tinggal di asrama kampus. Pertama itu karena asramanya tuh tepat di dalam kampus.
Jadi nggak perlu khawatir telat. Misalnya ada kelas nih jam 9, kalian bangun jam 8.45 tuh juga tinggal keluar, tinggal ke kelas, nggak usah mandi, nggak usah ngapa-ngapain, tuh pasti nggak bakal telat dibanding dengan tinggal di luar. Apalagi tinggal di luar tuh kan resikonya, aku lebih mikir ke biaya transportasi sih, dan tinggal di luar tuh akan selalu lebih mahal dibanding tinggal di dalam kampus, terutama karena kampusku tuh di daerah Taipei dan di daerah pusatnya. Jadi di mana-mana tuh mahal. Kayak kalau mau makan di luar tuh juga mahal. Paling murah tuh emang tinggal di kampus. Karena tinggal di kampus tuh per semesternya, tapi ini beda ya, semester spring sama fall. Tapi semester fall yang ini sekarang, hitungannya sampai winter, itu sekitar 5 bulan, kita cuman bayar 3.500.000. Ya, 3.500.000 itu untuk 5 bulan. Beda kalau dengan tinggal di luar. Kalau tinggal di luar itu bisa kena per orangnya 2.500.000 per bulan. Per bulan ya. Kalau tadi kan aku 3.500.000 per 5 bulan. Ini per bulannya bisa 2.500.000, belum sama uang listrik, belum sama uang air, belum sama uang internet. Gitu. Jadi benar-benar harus jadi bahan pertimbangan banget ya Kak ya, kalau misalnya kita tuh memutuskan untuk kuliah di luar dari daerah kita, negara kita bahkan. Apalagi kan kurs Indonesia kan termasuk rendah kan dibandingkan negara lain. Sama Taiwan aja tuh 1 Taiwan dolar tuh kurs terbaru tuh Rp512. Jadi terasa bedanya. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya aku ya karena anak kos, jadi tiap belanja tuh aku konversi dulu. Oh ini berapa ya kalau rupiahnya, ini berapa ya. Soalnya kan harus ini, maksudnya pemakaian uangnya kan harus dijaga, nggak boleh boros gitu. Jadi ini kesan pertama Kakak begitu sampai dan menjalani aktivitas kuliah di kampus Kakak yang di Taiwan tuh gimana? Kalau dibandingin sama Polmed ya, kampusnya keren banget sih. Jadi kayak pertama nyampe itu kaget gitu, maksudnya ini bukan bermaksud ngejelekin kampus kita yang dulu ya, kayak ngejelekin plan ini bukan, tapi harusnya kayak kita dari sini tuh kita belajar, oh ternyata Motivasi ya Kak, lebih memotivasi. yang lebih bagus dari kampus kita. Mungkin kita ngerasa kampus kita tuh udah bagus sekali, tapi enggak loh, kalau kita keluar tuh kita bakal lihat ada kampus yang jauh lebih bagus, dan kita tuh harus termotivasi biar bisa ke kampus yang jauh lebih bagus ini gitu. Jadi semuanya nih fasilitasnya bagus, ruangan kelasnya bagus, bahkan mereka tuh kayak ada mendesain, misalnya jumlah mahasiswanya nggak terlalu banyak, itu ada jenis-jenis kelasnya. Adalah bentuk kelasnya kelas seminar, ada bentuk kelas yang khusus fokusnya presentasi, dan untuk fasilitas juga tuh termasuk memadai. Kayak ini aku lagi di ruangan lab gitu, jadi ini lab khusus untuk majornya aku. Itu ruangannya dikunci pakai sistem lock system gitu. Ntar tinggal tap kartu, kita bisa masuk, kita bisa pakai ruangannya, terserah buat diskusi atau buat apa. Untuk perpus juga, semenjak di sini aku jadi rajin ke perpus. Kalau dulu kan kalau di kampus kita kan agak susah kan. Pertama karena kampus kita perpusnya terlalu kecil. Tapi kalau di sini tuh kita perpusnya besar, terus kita bisa nyewa ruangan. Jadi ada namanya discussion room. Di discussion room tuh semuanya lengkap. Bahkan kayak ada proyektor, itu semuanya lengkap. Jadi kayak tinggal masuk. Makanya anak kampus di sini tuh aktif-aktif, kayak mereka rajin buat proyekan. Terus nanti diskusinya di library. Terus juga ada study room di tiap dorm. Jadi di sini domnya ada 3. Ada dom 1 tuh dom paling baru, ada dom 2. Dom 2 tuh buat cowok, khusus cowok, tapi itu domnya udah lumayan lama. Dom 3 tuh dom cewek, itu juga udah lumayan lama. Jadi tiap dom tuh ada study room-nya. Makanya anak-anak di sini rajin banget belajar. Itu kayak hari Sabtu, Minggu tuh pagi, siang, sore, malam study room tuh gak pernah kosong. Itu 24 jam bukanya. Selalu ada orang yang belajar di study room. Gitu sih. Jadi fasilitas di sini tuh jadi lingkungan memadai. benar-benar mempengaruhi Kakak ya. Iya. Kalau kalian belajar, harusnya kalau kalian tuh belajar ke luar negeri tuh bakal membuat kalian jadi lebih rajin pastinya.
Dan kakak kayaknya kelihatan lebih mudah tuh adaptasinya tuh di sana. Dari cerita tadi kayaknya lebih gampang gitu beradaptasi. Enggak sih kalau belum tentu, maksudnya kayak bukan gampang juga, tapi lebih ke ya menyesuaikan aja dengan kondisi. Terus kan karena selama ini mungkin karena kita kurang fasilitas kan, tapi kalau misalnya ada fasilitas enak sih gitu, kan jadi lebih nyaman. Terus bedanya kalau aku kan ini aku apply sendiri, bukan gara-gara ada program dari kampus, tapi kalau Gabriela sama Sarah itu kan ada program kampus. Jadi kemungkinan untuk masuknya tuh lebih besar dibanding aku. Karena aku bahkan di kampusku ini belum pernah ada anak dari Politeknik Negeri Medan. Jadi aku yang pertama kali anak dari Politeknik Negeri Medan. Tapi kalau dari politeknik lain ada, kayak Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Manufaktur Bandung, itu ada yang di sini. Gitu. Berarti kakak anak Politeknik Negeri Medan pertama nih yang menginjak kampus yang sedang kakak jalani sekarang ya. Iya bener. Makanya yuk anak-anak yang lain boleh kesini, ditunggu kedatangannya. Ya biar motivasi ya kakak. Iya. Bener. Pasti ada kesulitan-kesulitan dong selama kakak di Taiwan, entah itu dari selama kuliah atau beradaptasi lingkungan atau mulai dari komunikasi sama saat kakak mau belanja misalnya gimana. Itu cara kakak mengatasi kesulitan-kesulitan itu gimana? Kalau kesulitan dari belajar belum ada sih selama ini. Apalagi dosennya itu di sini tipenya yang welcome, responsif. Dosennya mungkin karena beda budaya ya. Jadi kalau di sini tuh dosen tuh santai. Maksudnya bahkan mereka tuh kalau kalian panggil dosen tuh panggil nama aja, itu mereka nggak masalah. Bahkan mereka langsung bilang di awal, udah panggil saya nama saya aja. Misalnya nama dia Gary gitu kan. Dia langsung bilang, udah panggil Gary aja. Email saya tuh bisa open 24 jam. Tuh jadi kita di sini memang kita harus beradaptasi, maksudnya kita sesuaikan di mana kita berada. Kalau di Indonesia kan dosen tuh memang punya aturan-aturan tertentu, kayak kita memang harus sopan, terus biasakan pakai nama sebutan bapak, ibu. Terus juga kalau misalnya mau menghubungi dosen ada jam-jamnya. Sedangkan di sini enggak. Di sini tuh chatting aja dosen jam berapapun, email aja jam berapapun, dan mereka bakal selalu fast respon. Jadi di sini kalian nggak bakal kebingungan deh, dan nggak bakal mikir gimana ya cara interaksi sama dosen, karena dosen di sini tuh nggak susah untuk diajak berinteraksi. Mungkin karena mereka udah biasa juga kan. Rata-rata dosen di sini karena lulusan luar, kayak lulusan Australia, lulusan Amerika. Jadi mereka udah biasa aja dengan budaya-budaya kayak gitu. Jadi untuk di kelas nggak ada, terus apalagi kelasnya full English, jadi aman. Terus Inggris dosennya juga oke. Paling yang susah tuh kalau misalnya mau interaksi sama temen yang Taiwan atau teman-teman negara lainnya, karena kan contohnya kayak kalau orang Vietnam itu Inggrisnya masih oke, tapi walaupun ada beberapa juga yang enggak. Ya orang Indo juga enggak semua sih Inggrisnya bagus di sini. Tapi kadang ada beberapa logat dari beberapa negara itu yang agak susah. Contohnya tuh Thailand. Bahkan orang Taiwan sendiri itu kadang ada yang susah banget komunikasi bahasa Inggris. Jadi itu sih sulitnya. Kalau misalnya kehidupan sehari-hari, kalau masih di kampus kayak saya tadi, aku masih ngomong pakai bahasa Inggris sih. Cuman kalau udah di luar itu kan aku ngambil kelas Mandarin, jadi paling ada beberapa kalimat tuh yang aku udah bisa pakai bahasa Mandarin gitu. Terus aku lebih kayak mau ini aja sih, ya belajar bahasanya. Toh kan kita lagi di sini, kan kita harus menghargai bahasa mereka juga. Jadi kalau bisa diusahakan beberapa kalimat itu udah bisa deh kayak bahasa Mandarin gitu. Nah, penasaran nih Kak. Nah, Tadi kan selama kata pandemi Kak ini, Gabriela. Cindy, Zahra dulu deh, Zahra dulu. Oke. Oke, Zahra penasaran nih, Iya. kan tadi sebelumnya Zahra, iya. Suaranya ketimpa-timpa. Ya, Zahra. Ini, Zahra penasaran nih, kan tadi kata Kak Gabriela kalau sistem menurut Kak Gabriela sistem di Indonesia itu
lebih mudah nih dipahami dibandingkan di luar karena faktor-faktor tertentu kayak bahasa dan sebagainya lah ya kan. Terus kalau menurut kakak gimana nih sistemnya perbandingan sistem Indonesia dengan di Taiwan? Kalau di kampusku sendiri, menurutku sistemnya jauh lebih ini ya, lebih tertata gitu. Jadi kampusku tuh kami sebelum jadi ada ininya gitu. Kayak kalau kita mau ngambil kelas, kalau kita di Politeknik kan nggak ada pengambilan kelas. Jadi kan kelas kita udah ditentuin kan dari awal. Memang kayak kita kayak anak sekolah gitu kan, udah ditetapin ambil mata kuliah apa. Jadi kita nggak ada pilihan, harus ngikutin itu semua. Kalau di sini kan enggak, memang sistemnya kayak universitas. Jadi kita tinggal buka websitenya, itu ada masa pemilihan course. Jadi kita pilih course yang kita mau. Terus ntar seminggu di awal kalau udah mulai masuk masa kuliah, ini yang enaknya. Jadi seminggu di awal tuh kita bisa masuk ke kelas-kelas yang kita mau cek. Dan setiap dosen tuh selalu nyediain silabus. Nah, jadi di sini dosen nggak ada yang nggak nyediain silabus. Jadi dengan ada silabus itu, kita bisa milih kelas yang memang sesuai sama kemampuan kita. Jadi di sini mereka sangat peduli dan sebisa mungkin mereka berharap setiap mahasiswa tuh memang ngambil kelas yang mereka rasa mereka mampu. Karena dari awal tuh udah dijelasin nih, dosennya tuh udah jelas banget, bahkan ada dosennya sampai ngasih komposisi nilai. Dia mau ngambil nilai apa aja. Dan semester ini bakal ada ujian apa aja. Nah, dan di sini nggak harus kayak wajib, misalnya lagi masa midterm, nggak semua mata kuliah tuh ada midterm-nya. Tergantung dosennya dari awal silabusnya ngejelasin apa. Ada yang ngasihnya proyekan, atau ada yang ngasihnya individual assignment. Gitu, tergantung dosennya. Itu sih yang menurutku paling enak. Jadi kan kita pribadi kan kita tahu kemampuan diri kita kan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat silabus kan kita udah paham. Oh, saya bakal sanggup nggak ya? Jadi kita yang mengukur diri kita sendiri. Dengan kita udah mengukur diri kita sendiri, kita bakal tahu kemungkinan kita dapat nilai bagus di course ini ada atau enggak. Kalau enggak ada, ya jangan diambil kelasnya. Ambil kelas-kelas lainnya. Itu sih yang paling menarik menurutku sistemnya. Terus di sini juga ada namanya sistem Moodle. Jadi Moodle tuh di situ tempat kita ngupload tugas, di situ juga tempat dosen upload materi. Kalau misalnya dulu kan di Politeknik belum ada kan yang kayak gitu. Di sini tuh semua pakai itu. Itu sih yang pertama aku kayak lumayan, bukan terkejut, tapi kayak lumayan belum terbiasa kan, karena terlalu baru. Cuman sistemnya nggak susah kok untuk dipakai. Dan semua sistem di sini menurut aku pribadi sangat memudahkan kita sih buat belajar, buat ngerjain tugas. Nggak ini. Terus website-websitenya juga pada lengkap. Enak deh kalau pokoknya belajarnya. Mungkin awalnya itu terkesan sulit, tapi kalau kita pelan-pelan tuh pasti bisa kok. Gitu. Oke. Ke sini. Apa yang mau Cindy tanyakan tadi? Aduh, kayaknya udah nggak bisa berkata-kata, jadi kayak pengen banget nih gitu. Awalnya mikirnya kayak takut, banyak momok-momok menakutkan yang ada di pikiran yang berkecamuk, mulai dari kayak gimana ya kalau nggak bisa bahasa Taiwan gitu, gimana sih kalau misalnya nggak bisa beradaptasi sama teman-teman di sana, gimana sih kalau dosennya tuh malah nggak bisa ngerti apa yang kita berusaha tanya gitu, misalnya kalau kita nggak kurang ngerti gitu. Ternyata dari penjelasan kakak-kakak kita ini yang bertiga nggak begitu sulit, kita tetap dibantu, tetap dipandu gitu ya Kak ya. Asalkan emang benar-benar kita usaha juga sih emang. Nah, Zahra pengen dengar nggak sih kata-kata motivasi yang bisa dibilang kita ini masih takut. Jadi gimana caranya menghilangkan rasa takut kita untuk supaya kita tuh mau coba gitu kuliah di luar negeri kayak kakak-kakak yang ada di sini, mulai dari Kak Gabriela sampai Kak Dalal gitu. Apa tuh kata-katanya? Nah ini dia, kita perlu dengar nih dari Kak Gabriela dulu ya, kita mulai pertama supaya kita tuh kayak nggak perlu takut kalau emang kalau kita mau coba beasiswa di luar, coba aja gitu. Mana nih Kak Gabrielanya? Saya dulu pertama nih, nggak gantian nih dari
nggak gantian ronde nih. Pengen denger Kak, kan ini pasti masih banyak nih teman-teman yang kayak, alah pasti nggak bisa, aduh kan nggak bisa bahasa Taiwan, ngapain ke Taiwan gitu, atau ngapain ke negara lain gitu. Menurut Kakak gimana? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, sejauh ini sudah 1,5 tahun ya di sini. Bagi teman-teman semua, kejarlah impian kalian sesuai dengan niat dan tujuan kalian masing-masing. Dan setelah kalian melangkah, jangan pernah mundur, jalani saja, karena nanti pasti banyak pengalaman-pengalaman serta hadiah-hadiah dari Maha Kuasa yang bisa jadi, ya gimana ya, masa depan yang cerah lah untuk kita. Gitu. Intinya ya tetap semangat, jalanin aja. Pasti ada sesuatu yang spesial, apalagi ya memang benar, kalau misalnya yang ditahu orang itu banyak, wah kuliah di luar negeri, keren nih gitu ya. Kita tidak tahu seluk-beluknya bagaimana, tapi ya itulah jadi bumbu-bumbu manisnya yang bisa nanti ya seperti ini dalam skala kecil maupun nanti skala besar bisa kita ceritakan ke banyak orang. Ya nano-nano kehidupan itu pasti biar jadi langkah kita, pokoknya tetap terus maju gitulah. Ini mantap nih motivasi Keren dari nih. Gabriela. Zahra termotivasi nggak? Wah, jadi pengen nih. Jadi pengen banget nih. Jadi pengen nih gitu. Udah ngelis ya, udah Kepikiran. Aduh, lanjut nggak nih ya? Lanjut nggak ya? Iya, udah boleh dong juga teman-teman ngelis nih. Makasih banget loh Kak Gabriela untuk positive share-nya gitu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Nah, kalau Kak Sarah gimana nih Kak? Untuk memotivasi kita-kita nih yang masih punya rasa takut untuk mencoba hal-hal yang menurut kita tuh nggak akan bisa kita capai gitu. Kayaknya ada kesalahan teknis atau Kak, unmute mic-nya dong. Sarah, unmute Sarah. Mana suaranya? Lah dia ngomong terus. Signal ya mungkin ya, soalnya dari tadi lihat Kak Sarah kayaknya kesusahan. Udah kita lanjut dulu deh ke Kak Dalal, mau nggak? Iya, sembari menunggu Kak Sarah ya, kita lanjut dulu deh ke Kak Dalal. Oh, oke. Oh ya, yang tadi tuh Sarah kata dia nggak bisa unmute, harus hostnya. Hostnya tadi Cindy sama Zahra hostnya kan? Oh, Nanti waktu Sarah mau ngomong di ini ya. Oh, sempat keluar ya? Iya, kayaknya gitu tadi. Karya. Bingungan dia tadi makanya. Maaf ya Kak Sarah. Maaf ya teman-teman, ada gangguan teknis. Oke, tuh Sarah tadi unmute. Sarah aja luan nih ngomong nih. Oke, Kak Sarah. Kita nunggu-nunggu nih. Udah semangat banget soalnya. Kalau motivasi mungkin ya menurut aku, ini udah kedengaran kan ya? Udah. Dengar. Ya, nggak perlu takut. Yang pertama kali harus disiapin itu pasti mental. Terus bahasa Inggris pasti, karena kita kesini, kita ke negara orang, kita mungkin belum bisa bahasa mereka, setidaknya kita harus bisa bahasa Inggris. Paling utama tetap menurut aku mental, dan kayaknya itu doang, kayak nggak ada yang perlu takutin lah, istilahnya kayak Kak Dalal tahu Sarah ini orangnya gimana, lumayan manja bahkan sebelum kesini, jadi ya masih nggak apa-apa sampai sekarang gitu, dan masih bisa, jadi gak usah takut,
Bisa, pasti. Gak, ya. Let it flow aja ya Kak, semua bakal Iya. terlewati juga pada akhirnya gitu ya Kak. Iya sih, menurut aku kayak jalanin aja, jangan kelamaan mikir, kayak kalau emang ngerasa bisa. Oh, oke. Ya. Sorry, ada orang. Oke, udah cukup Kak, menurut Kakak gitu aja. Udah. Yang penting Zahra udah berani. berapa persen nih jadinya? Kayaknya udah menuju 85%. Well prepare, pokoknya tahun depan ditunggu ya Zar. Insya Allah. Jadi kita lanjut Maksudnya aja kita nih. tunggu dari teman-teman juga dong pastinya. Harus berangkat bareng ya. Ya, sekarang Kak Dalal nih. Iya dong, harus semangat, harus positive thinking. Ya Kak, menurut Kakak gimana nih Kak Dalal? Kalau dari aku, intinya pede aja dulu. Ya, mulai dari proses pendaftaran. Ya, pede aja dulu. Terus kalaupun udah mulai kuliah di sini, ya pede aja dulu. Anggaplah kita tuh ya orang yang pintar, jangan kayak minder. Misalnya nih, soalnya kan di jurusanku kan MBA. Jadi aku banyak jumpa bule. Kadang kan kita tuh stereotip kita sama bule itu, wah bule itu pinter kali, Inggrisnya oke. Kayak kita tuh nggak bakal bisa lebih pintar dari mereka. Tapi enggak, banyak kok bule yang biasa aja. Terus Inggris kita tuh sebenarnya kalau misalnya kita emang rajin belajar, bahkan bisa kok kayak bulenya. Jadi intinya pede aja dulu. Jangan pernah ngerasa minder. Jangan kalau masuk kelas tuh ngeliat bule langsung, wah udahlah bulenya lah yang dapat A+ nih, aku pasti nggak bisa. Enggak ada kayak gitu. Itu semua balik ke diri kita sendiri. Tergantung kita rajin nggak, kita emang niat nggak mau belajar. Kalau niat dan emang sungguh-sungguh ya semuanya pasti kembali ke kita dan ke yang di atas. Kalau misalnya memang niatnya bagus, yang di atas yang kasih izin, pasti semua bisa terlewati dengan baik. Itu sih. Oke, jadi intinya percaya diri, jangan suka mendoktrin pikiran-pikiran sama hal-hal yang gak baik gitu ya Kak ya. Bener. Jangan suka kayak gak bisa nih aku nih, aduh bahasa Inggris gak bisa nih. Jangan gitu dulu. Karena kalau kita bilang gak bisa, bakalan gak bisa gitu ya Kak. Apalagi kayak aku kan belajarnya S2 kan, pasti levelnya lebih ribet gitu dibandingnya S1. Lebih banyak lagi tugasnya. Gitu. Tapi semuanya bisa terjalani. Oke, makasih Kakak. Udah termotivasi nih pasti teman-teman Cindy pribadi juga jadi semangat nih. Nah, ini ada dari ser kita nih kayaknya mau bicara ya. Zara? Iya, benar ya. Kayaknya iya, kita juga butuh dengar dong dari dosen-dosen kita. Sir Budi itu. Ya, banyak kali catatanku nih udah. Tapi pengalaman saya S2 di luar ya, hampir sama sebagian dengan cerita yang ada. Yang mau saya dengar dari Sarah, Gabriel maupun ini siapa di Silubis ini? Sarah ya. Dosennya itu ngasih tugas di awal di pertemuan pertama atau kalian ada mid test atau final test? Gabriel. Please. Yes, sir. Ya. Masih ada mid test, final test atau tugasnya langsung diberikan di pertemuan pertama? Kalau pertemuan pertama belum dapat tugas kemarin kalau kami, sir. Tapi ada juga mid testnya juga ada. Oh, ada mid Ada test final test juga ada. Oh, berarti kalian kuliah seperti biasa. Kamu S2 kan?
Saya S1. Oh, pantes. Iya, S1 mesti ada final mid test. Iya, Iya. iya. Tugasnya essay atau ujiannya essay atau multiple choice? Essay kebanyakan. Yes, that's right. Itu dia poinnya. Jadi kita punya power of thinking itu memang dites betul. Iya. Itu orang Singapura bilang yang multiple choice itu mau bodohin orang itu. Ya. Nah. Kalau ini Miss Sarah sama Miss Dalal gimana? Sarah luan deh jawab. Sarah S2 kan? Sarah S2 kan? Sarah Sarah satu, Sir. Alah, bayanganku udah mau S3 aja terakhir ini. Ya. Sarah profesor. Ya, S1 gimana? Yang S1 sama enggak sama Gabriel? Ada tergantung dosen, setiap dosen beda-beda gitu, Sir. Ada yang nyediain kuis, ada yang kasih project, ada yang tapi ntar juga ada kayak midterm itu tetap ada, Sir. Midterm, final tetap ada. Oh, ada tetap ya. Oh, Ada, Sir. gitu. Itu yang agak sedikit memang harus banyak latihan ya, karena Iya, Sir. kalau kita udah mid final tuh ada nilai yang menentukan banget gitu loh. Iya, Tapi Sir. mereka nggak akan lari daripada konten yang dikuliahkan ya, Sarah ya, Mak Gabriel ya. Ya. Enggak sih, Sir, sesuai. Materi sesuai ya. Jadi relatif connect banget lah antara materi dengan yang diuji. Ya kan? Tapi Iya, beda mungkin dengan S2 ini. Si Cantik Dalal. Kalau S2, jadi sejujurnya mahasiswa S2 di sini pemalas semua. Bahkan yang foreignernya sekalipun. Jadi nggak ada yang suka ya sama namanya ujian. Makanya dosen di sini lebih prefer. Tapi walaupun kami nggak ada ujian, bebannya lebih susah. Jadi itu kayak proyekan, ada yang individual project. Misalnya kayak sekarang tuh aku ada ngambil course yang untuk final testnya itu disuruh buat case. Jadi sini tuh kami tuh banyak belajar cara case study, dan case study-nya itu dari Harvard Business Review. Dengar kata Harvard-nya aja udah terasakan beratnya, dan ternyata kenyataannya emang seberat itu. Jadi case-nya tuh bisa baca, mungkin kelihatannya gampang kayak case 30 lembar, tapi itu kita harus analisis gimana cara menyelesaikan permasalahannya. Bahkan biasa case-case yang kami bahas tuh case yang dibuat kompetisi tingkat dunianya itu ada. Jadi untuk case-case-nya gitu. Lumayan susah sih kalau S2, lebih ribet gitu. Ada minimum berapa kata nggak? Berapa kata nggak itu nggak ada, tugasnya? Jadi Nggak ada, kalau case itu biasa langsung presentasi, jadi nggak ada minimum katanya. Paling nanti dilihat dari solusi-solusi yang kita berikan, gimana itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang emang ada di case-nya. Dosen di sini nggak terlalu strict tentang jumlah kata gitu. Sesuai dengan teori ya berarti ya? Iya, benar, Sir. Jadi memang itu, saya baru baca buku Human Resource Development juga, Management of Human Resource Development, HRM. Bahkan itu ada koleksi case-cases dan solusinya salah. Nah, mungkin itu bisa jadi referensi kali ya. Model mereka buat case, model mereka menjawab itu asik emang. Ini buat yang mau S2 itu saya kira lebih mudah S2 kalau tantangannya saya bilang, karena itu memang self study ya. Kalau kita S2 itu kan kita kerjakan sendiri tugas-tugas kita, nggak kita takut ada mid, ada final. Itu kan yang paling takut itu kan mid final itu jantung berdebar-debar gak mau ujian, padahal sebetulnya materinya nggak kemana-mana kan begitu. Nah, saya lanjut berikut ini si Gabriel tadi ngomong internship ya, istilah internship atau on the job training itu digunakan di sana, internship ya? Internship, berarti yang belajar di luar kelas ya? Tapi kitanya sebenarnya jadinya seperti kerja di industri. Iya. Memang kalau nengok definisinya, itu di sana kita dipekerjakan. Iya. Tapi we learn something from that, itu poinnya gitu kan? Ya. Itu, dan itu dibayar kan? Dibayar, digaji. Jadi bisa bayar uang sekolah. Asyik, itu. Udah berapa bulan internshipnya? Udah hampir setahun juga. Woi, boleh lanjut nggak? Tapi kalau misalnya, maksud saya tadi
internshipnya baru bulan September, tetapi di industrinya udah hampir 1 tahun gitu. Oh gitu. Jadi nggak mesti terhenti ya ngikutin istilah itu ya. Jadi Kita bisa kerja part time berarti itu. Iya, kita awalnya dikasih part time di situ karena saya kan mesin, jadi sesuai dengan industrinya. Iya dong. Ini yang sebelah kiri Sarah juga mesin. Enggak, MI ya, sorry. Sarah Iya. Information Informatik dan Engineering. engineering ya. Tapi udah kerja juga ini beberapa tempat sepertinya. Ya kan? Udah bisa buat cari duit ya. Bagus ya. Oke. Apa namanya? Itu Gaby waktu pakai ATM itu, KTM, kalian dapat concession nggak atau full fare kalau naik bus? Hanya potong beberapa diskon. Iya, diskon. Ya, 3 NC doang dari. concession ya. Iya. Concession ya. Oke. Nah, ini memang beda-beda ya. Kalau Gaby tantangannya karena dia kelasnya kelas Melayu, Indonesia semua. Jadi Taiwan bahasa Mandarinnya bisa agak lambat itu belajar. Tapi untuk ada internship. Nah, jadi diusahakan jangan gabung orang Melayu banyak kali. Ya, jangan orang Melayu. Jadi cari teman yang orang yang kira-kira bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Taiwan lah. Ya, kalau kami gitu dulu, kalau sering kampung Melayu terus yang malam nasi terus misalnya kan. Jadi agak lambat belajar bahasa Mandarin. Target bahasa Mandarin mesti dapat gitu loh, ya kan. Berarti memang Dala lebih bervariasi ya, karena dia S2. Belajar sama foreigners itu, saya terus terang aja 3 bulan saya baru settle. 3 bulan saya baru bisa settle dengan dialek mereka yang berbeda-beda. Ya kan, bahasa Inggris saja dialeknya beda-beda, bayangin aja dialek mereka ada dari Perancis. Ya kalau dari Jepang udahlah hancur lah kan. Bahasa Inggrisnya hancur. Apalagi di Thailand tadi dia bilang di Dalal, bilang five dia bilang vice, bilang wife dia wise. Iya, misalnya kan. Susah kalau Thailand. Jadi F jadi S semua orang Thailand tuh. Jadi kita harus bisa menguasai karakter bahasa mereka juga gitu. Tapi asik lah memang belajar mendengarkan bahasa-bahasa asing lainnya itu kan. Nah, ini terakhir mungkin yang mau didengar teman-teman yang mau kuliah di sana ini Dalal dan Debil juga Sarah. Yang menentukan kita dapat full, dapat partial itu siapa ya? Berarti dari kampus Dalal ya, Kalau dari kampus Dalal tuh yang nentuin, sebenarnya Dalal kurang tahu sih, tapi dari info-info yang Dalal dapat, kita tuh ada kemungkinan bakal bisa dapat beasiswa kalau misalnya udah banyak alumni kita yang di kampus ini. Jadi kayak teman Dalal yang anak BINUS, itu kemungkinan kalau BINUS tuh pasti bisa dapat parsial. Atau kayak teman Dalal yang Politeknik Manufaktur Negeri Bandung tuh dia bisa dapat full karena emang dia tuh udah ada alumninya di sini. Dan di sini tuh bisa sistem, kan kalau S2 tuh kami langsung ada labnya. Kalau anak engineering. Jadi mereka tuh harus udah ada dosennya gitu. Dan tiap lab tuh mereka bakal ada proyekannya. Jadi kalau misalnya mau ke sini, ada baiknya tuh berhubungan dulu sama misalnya temen yang udah ada di sini. Baru tanya, ada nggak prof yang lagi kosong, bisa nggak masuk labnya. Kalau misalnya kita udah kenal prof, ada kemungkinan kita bisa dapat full atau parsial. Tapi kalau misalnya kayak Dalal, jurusan Dalal kan nggak ada profnya, tapi sistemnya tuh kami cari prof setelah semester 2, mau ke semester 3. Jadi bakal lebih susah dapetnya. Kalau misalnya jurusan bisnis, kita tuh harus kalau bisa adalah setidaknya alumni kita. Dalal bisa propose nggak untuk upgrade ke paling nggak parsial lah gitu? Setelah semester 2 bisa proposer. Semoga bisa dapat parsial atau full. Doanya. Good luck. Oke, next. Gaby, you full atau pay by yourself? Kalau saya kemarin sama teman-teman udah langsung dari universitasnya sendiri, Sir. Yang langsung kan kita datang ke mereka datang ke Polmed kemarin. Ya, jadi mereka langsung ngasih kayak ada bukunya gitu. Jadi, enggak, maksudnya beasiswa fullnya atau parsial atau bayar sendiri? Parsial, Sir. Oh, parsial itu ditawarkan parsial kita ya. Iya. Yang di gedung Z lantai 5 kan? Iya, Sir. Iya, itu waktu itu ditawarkan situ ya. Iya. Iya. And Sarah full. Kalau Sarah, Sir, kemarin kan beasiswa di-unmute, tolong di-unmute itu Sarahnya di-unmute please. Udah di-unmute, Sir. Udah.
Oke. Kalau Sarah, Sir, kan kalau program masih ikut program 2+I-nya yang kemarin itu kan cuman dibantu untuk semester pertama aja. Terus untuk yang selanjutnya ini dari sekolah Sir yang ngasih. Jadi mereka kalau nilai kita cukup, kalau nilai kita bisa ngelewatin batas yang mereka tentukan, kita pass beasiswa lanjutan. Ya, Alright. kebetulan beruntungnya ya lulus kan Sir, ya udah dapat potongan lagi gitu. Ya senangnya ya. Oke. Jadi poinnya, saya dulu kebetulan memang full bisa nabung lah. Kemudian saya semester kedua ditawarin ngajar lagi di universitas itu, jadi tutor. Kebetulan di sana ada Asian Studies, ada Indonesian Studies. Saya jadi tutor, dapat 3 semester. Dan banyak peluang-peluang lain. Nah, peluang kita harus dekat sama orang yang pernah ke Medan itu, atau orang yang bagian promosi, yang orang perguruan tinggi yang bagian apa istilah, kalau bahasa umumnya marketing lah ya, yang pergi-pergi, yang mempromot perguruan tinggi mereka. Memang ada beda-beda itu. Sarah, Dalal kan prodinya beda-beda sama Gaby kan. Nah, itu memang tergantung popularitas prodinya. Kalau dia terlalu populer, biasanya agak susah itu beasiswa. Tapi kalau dia kurang populer, justru itu banyak mereka mau cari-cari siswa kan gitu kan. Karena untuk mengejar target international university. Nah, mana tahu kalian ditawari untuk balik ke Indonesia untuk mempromot perusahaan itu ambil peluangnya. Gitu loh. Jadi orang-orang yang menentukan beasiswa itu bisa membantu kita, gitu kan. Apalagi orang-orang pertama yang kita jumpai waktu kita tiba di sana, gitu ya. Itu kalau saya dulu IDEP itu ya, IDEP itu kan Australian Indonesian Development Project. Itu kalau kami macam di manja lah kalau saya bilang. Begitu nyampe, mendarat di airport, dijemput dan sebagainya, dan mereka pintar, dilibatkannya orang PPIA, sehingga kita merasa nggak asing. Jadi kita bebas nanya. Kita kan curious tuh, baru nyampe ini apa, padahal nanti tahu sendiri bisa juga gitu kan. Tapi nggak sabaran gitu kan. Nah, jadi kita terbantu. Mana tahu kita nanti next di this coming enroll year ya, itu bisa dilibatkan untuk menjadi itu penerima atau yang menyambut mahasiswa baru. Itu juga dibayar. Paling nggak dibayar pun, volunteer pun lakukanlah. Karena itu untuk menjaga hubungan. Gitu ya. Jangan lupa kita mempromot juga pada mereka. Mungkin kita bisa cari teman-teman untuk belajar di tempat kita. Jadi mulailah kita giat menghubungi teman-teman yang mau belajar. Silakan hubungi aku ya, tanya apa-apa yang perlu misalnya. Supaya lebih banyak komunitas bangsa Indonesia di sana, khususnya Polmed. Saya kira itu poin yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, cukup komplit informasi dari Iya. Dan kayaknya kita udah bisa nih mulai bacain pertanyaan dari teman-teman untuk kakak-kakak yang dituju. Mungkin ada beberapa yang diambil dan ada beberapa yang dilewatkan karena sudah terjawab ya, Zahra ya. Iya nih, udah cukup banyak nih pertanyaannya. Oke, kita mulai dari Kak Gabriela dulu ya pertama. Ada pertanyaan ada yang nanya khusus nih Kak Gabriela. Iya, untuk khusus Kak Gabriela. Kak Gabriela izin bertanya, proses interview di Polmed dengan pihak UNIF Taiwan bagaimana ya Kak? Menggunakan bahasa apa dan inti pertanyaannya apa ya Kak? Syarat lulus program ini apa Kak? Itu pertanyaannya Kak. Itu pertanyaan dari Kak Feby Melinia. Boleh dijawab Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi tentang seputar wawancara ya. Iya. Kemarin kita itu wawancara, kebetulan saya yang datang itu universitasnya dari jurusan teknik mesin. Jadi yang paling pertama ditanya itu transkrip nilai. Saya kan lulusnya dari teknik konversi energi. Jadi ada itu sebagian mata kuliah yang tidak ada di teknik mesin. Awalnya mereka nanya, kamu belajar ini tidak, kamu belajar ini tidak, gitu. Disebutkan masing-masing mata kuliahnya yang setelah dibacanya, dia lihat tidak ada di jurusan teknik mesin.
Kan saya konversi energi tidak ada di jurusan teknik mesin. Tapi dibilangnya, tapi kamu mau belajar tidak? Ya, siapa yang tidak mau belajar ya? Oke, ya setelah itu ya dia bilang oke, setelah itu lewat yang paling ditanyanya kamu mau nggak, yakin nggak gitu pergi. Terus itu semua ditanya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Dalam bahasa Inggris, jadi pokoknya kita tipsnya itu dengarkan dulu baik-baik pertanyaannya, tidak usah terlalu grogi, jawab aja sejujurnya, apa yang ditanyanya jawab pelan-pelan, jangan ditinggi-tinggikan. Ya kalau misalnya memang misalnya dibilang kamu takut pergi nggak kalau misalnya jauh dari orang tua nggak gitu. Ya kalau misalnya takut, tapi ya tunjukkan kepositifan dirimu sendiri gitu. Kan kita mau pergi jauh, pokoknya jangan pernah berkata bohong gitu. Oke, Ada Kak. lagi tadi? Terus syarat program yang sedang Kakak jalani ini tuh apa ya? Oh, syaratnya yang pertama tadi transkrip nilai, lalu ada sertifikat TOEFL atau TOEIC. Tetapi waktu tahun saya tidak ada dibatasi grade-nya berapa. Skornya itu harus berapa, belum ada dibatasi. Jadi yang penting ada dulu sertifikatnya, pokoknya harus ada yang seperti yang kemarin kita juga ada yang ngasih dari Polmed ya, yang TOEIC, itu juga boleh, atau yang dari luar juga boleh. Yang sertifikat TOEFL. Pokoknya yang lembaga formal resmi. Lalu ya kalau untuk wawancara hanya itu. Dan visa sebagian. Visa, sorry. Maksudnya CV. CV. Ada bawa CV ya, CV. Untuk memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris CV-nya. Ya. Oke. Jelas ya jawabannya, atau ada yang kurang jelas untuk Kak Feby? Masih bersama kita orangnya atau udah? Jadi, halo Kak Feby. Kita lanjut aja ya kalau gitu untuk beberapa pertanyaan lagi. Oke deh. Selanjutnya dari Veronica Simanjuntak nih, Zara. Boleh dibacain pertanyaannya dong? Dari Veronica Simanjuntak. Oke. Jadi tadi ada Kak Gabriela bilang kan kalau kakak kuliah sambil magang. Atau ini sedang magang gitu, Kak? Atau sambil-sambil sedang magang. Sedang magang. Nah, berarti bukan kuliah dengan magang kan, Kak? Bukan dalam satu waktu gitu? Bukan dalam satu waktu. Jadi kita itu ada 6 semester, setengah-setengah. 1,5 tahun di kampus, 1,5 tahun di industri. Nah, berarti sudah menjawab ya pertanyaan dari Veronica Simanjuntak. Tadi pertanyaannya tuh gini, pertanyaannya pembagian waktu antara kuliah dan magang. Nah, ternyata sudah terjawab kalau kuliah dan magang itu waktunya berbeda. Jadi khusus untuk magang aja, kuliah aja gitu kan, Kak? Iya, tapi mungkin karena tadi tersebutkan ya, ada 1 tahun saya bilang magang itu, mohon maaf salah, itu part-time maksudnya. Jadi pembagian waktu kuliah dengan part-time itu. Kalau gitu pembagian waktu kuliah dengan part-time gimana ya, Kak? Kalau itu memang tergantung kita masing-masing ya. Tapi dari Taiwannya sendiri, pemerintah Taiwannya sendiri, selama kita masih belajar on campus, kita dibatasi 20 jam per minggu, tidak boleh lebih. 20 jam per minggu. Iya, 20 jam per minggu. Berarti untuk part-time itu sendiri didata didata juga oleh kampus atau di tempat kerja aja? Jadi kita seperti yang tadi, satu kelas itu ada orang Indonesia semua, ada teaching assistant-nya. Dia langsung berkomunikasi langsung dengan kami, ditanyai satu-satu gitu.
kamu di mana part time gitu. Jadi ya maksudnya terpantau oleh mereka juga, pihak kampus juga selalu. Oke. Untuk Veronica, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjut aja ya, Zara ya. Kayaknya nggak ada orangnya ya. Oke, boleh lanjut. Yang tidak bersama kita lagi ya. Oke, kita Iya, lanjut aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Siapa nih berikutnya? Dari Mia Yolanda. Berapa lama program beasiswa dan masa kuliah kakak di sana selesai, Kak? Dan bagaimana penentuan kita bisa mendapat beasiswa tuh partial dan beasiswa yang hanya kuliah saja, Kak? Tadi mungkin dijawab ya, penentuan untuk dapat beasiswa full, partial, dan hanya kuliah. Nah, untuk berapa lama nih program beasiswanya dan masa kuliahnya? Ya, untuk Kak Sarah boleh dijawab? Untuk programnya yang untuk yang kakak jalanin ini ya, yang aku jalanin ini kan dia 2+I. Jadi 2+E, sorry. Jadi itu kan like 2 years plus 1 year internship kan harusnya. Jadi sebenarnya 3 tahun, jadi 2 tahun kuliah, 1 tahun internship. Tapi kayak baru-baru ini kami dapat info kalau aja kami bisa menuhin kredit lebih cepat, kami bisa aja 2 tahun udah tamat. Jadi itu tergantung kinerja kita juga gitu. Normalnya 3 tahun, tapi kalau kita mau 2 tahun juga bisa. Oke. Apakah harus 3 tahun selesai atau lewat? Apakah 3 tahun lewat masih boleh nggak? Gimana sistemnya? Jadi kan dia sistem kredit ya. Kalau semuanya udah pass, mungkin ya 3 tahun selesai gitu loh. Karena aku pernah juga dengar, dan kalaupun misalnya kita tuh kayak mungkin gagal dapat tempat internship dan gagal nih, nggak ada perusahaan yang mungkin yang bisa nerima kita untuk internship, sekolah bakal nyediain kelas, jadinya internship itu diganti kelas, jadi mungkin tetap 3 tahun gitu. Itu buat yang gagal dapat tempat internship gitu. Oke. Ada ini udah jelas. Oke. Next aja dulu ya, Zara ya. Oke. Selanjutnya dari Nasya Octavia. Mau nanya, Kak, untuk info beasiswa itu dapat dari mana ya, Kak? Nah, ini boleh deh Kak Dalal yang jawab. Oh, info beasiswa ya? Iya, Kak. Kalau misalnya info beasiswa kampus aku sendiri itu dapatnya dari website kampusnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau nyari beasiswa tuh, saran dari aku rajin-rajin aja buka-buka website dari memang kampus yang pengen kalian tuju. Pasti akan selalu ada kok pengumumannya di website kampusnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nih, jurusan apa yang kakak ambil setelah kuliah di Taiwan dan apakah jurusannya sejalan dengan jurusan di Polmed? Nah, ini satu-satu deh kayaknya yang jawab. Mulai Kak Dalal aja deh dulu sekalian. Kalau kemarin kan D4-nya manajemen bisnis, di sini ambilnya MBA. Jadi sejalan dengan jurusan S1 kemarin. Nah, kalau Kak Sarah gimana? Kalau aku kan dari manajemen informatika, di sini nyambungnya ke information engineering. Katanya sih ini lebih cocok buat computer engineering. Jadi yang di Polmed yang computer engineering nyambung
ambil ini. Tapi menurut aku masih nyambung, kayak toh dari awal dosen-dosennya sangat ngebantu banget. Mereka nanyain sebelum mereka mulai suatu lesson, mereka nanya kalian udah bisa belum, sejauh mana sih kalian bisa ini gitu. Terus kalau kira-kira pada nggak bisa, mereka bener-bener bakal ngulang dari awal banget gitu. Jadi cocok dan nggak masalah. Oke. Terima kasih Kak Sarah. Lanjut ke Kak Gabriela. Gimana Kak? Apakah Kak sejalan nggak jurusannya dengan yang diploma? Kalau sejalan malah jadi nambah ya. Kalau saya. Jadi lebih ke arah mesin murni. Udah nggak belajar konversi energi lagi. Udah belajar ke mechanical engineering-nya langsung. Jadi ada banyak nambah ilmu ya baru. Kak ya. Banyak pelajaran baru jadinya. Ya gitu. Ada teman-teman kan di sini juga yang dari politeknik lain yang memang dari jurusan mesin awalnya, kita bisa saling diskusi, saling bantu, saling belajar gitu. Selain dari dosennya juga. Bisa, pasti bisa itu. Lanjut Zara, pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu ada dari Syahriani nih, dari administrasi bisnis. Dia bertanya, apakah ada berapa kuota yang diambil untuk Politeknik Negeri Medan atau mahasiswa dari Indonesia? Nah, kira-kira kakak ini siapa ya? Kak Gabriela? Berapa kuota ya? Kebetulan kalau seingat saya, masing-masing universitasnya itu mempunyai kuotanya masing-masing gitu. Jadi kayak kelas kami ada 26 orang, ada kelas lain juga 21. Pokoknya tidak sampai 30. Artinya untuk kuota satu Indonesia, mahasiswa dari Indonesia itu belum bisa ditentukan dengan pasti ya berapanya, tapi kisarannya ya sekitar 30-an segitu ya? Iya, kurang dari 30. Kurang dari 30. Iya. Kalau dari Kak Sarah? Program kakak sama Kak Gabriela sama ya, cuman kayak kami kemarin pas tahunnya aku malah itu kayaknya masih ada kuota berlebih gitu loh, karena banyak yang tiba-tiba bailing gitu loh, tiba-tiba nggak jadi ambil, jadi ada berlebih malah kuotanya. Oke. Terus kalau dari Kak Dala gimana Kak? Kampusku ini lumayan ramai orang Indonesianya. Jadi, tapi tergantung semester ya. Kalau misalnya fall, aku semester spring. Spring itu dikit biasa penerimaannya. Kalau spring itu dia paling 50-an, tapi itu digabung semua. Misalnya itu digabung yang dual degree. Yang master ini yang master sama PhD ya. Jadi ada yang dual degree atau sama yang full master. Ada juga yang exchange. Tapi kalau misalnya anak S1 itu beda lagi jumlahnya. Tapi yang pasti di kampusku ini orang Indonesia yang ramai. Sudah terjawab ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ini dari Kak Desi Rismawati. Nah, dia bertanya, berapakah biaya persiapan berangkat kuliah ke Taiwan? Terus biaya kehidupan sehari-hari dalam 1 bulan. Nah, terus apakah kakak sekalian masih meminta dana dari orang tua untuk keperluan sehari-hari? Nah, ini kayaknya mewakili aja ya, Kak, dari Kak Sarah, Kak Gabriela, atau Kak Dala. Salah satu dari mereka yang jawab gimana, Zah? Boleh nih. Dari siapa nih kira-kira? Ini dari teknik konversi energi. Oh, kita sama kakak seniornya nih, Kak Gabriela. Iya, kakak seniornya nih.
Oke, terima kasih. Persiapan berangkat kuliah ke Taiwan. Biayanya di awal kemarin saya pribadi bawa 10 juta ya. 10 juta rupiah. Tapi puji Tuhan kemarin 10 juta rupiahnya dapat dari Kemenristek Dikti. Jadi kita menyiapkan paling 2 juta lagi nambah gitu. Kalau saya pribadi kemarin. Lalu kemudian berapa biaya kehidupan sehari-hari selama sebulan. Kebetulan saya dan teman-teman bisa masak sendiri di asrama. Bahkan waktu hari-hari pertama makan telur rebus bagi 2, jadi lebih hemat. Jadi bisa kira-kira 1 juta per bulan ya. Karena memang harga di sini kalau kita ke pasar bisa lebih murah. Kalau kita ke swalayan lebih mahal. Jadi kita nyari pasar pagi juga di sini. Puji Tuhan dekat asrama ada pasar juga. Lalu selama di Taiwan apakah dan syukurlah kemarin dapat part time lebih cepat, dibantu juga oleh pihak kampus, interview lebih cepat, jadi bisa. Puji Tuhan sampai 1,5 tahun di sini saya belum pernah minta sama orang tua. Ya, itu terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gabriela. Nah, cukup memotivasi Ada nih. pertanyaan yang terlewat nih untuk Kak Gabriela di atas ternyata Zahra. Dari Aldisi Hombi. Audisi Homing. Kak Gabriela bilang untuk masuk kuliah ke Taiwan, Kakak bilang melalui wawancara dan bukan tes tertulis. Jadi saya mau nanya Kak, gimana sih trik dari Kakak ketika wawancara supaya nggak grogi dan hal apa-apa aja yang ditanyakan dalam wawancara? Triknya aja kali ya. Soalnya tadi hal-halnya kayaknya udah dibahas ya Kak ya. Oh, triknya gimana ya? Tadi juga udah ya, bukan ya? Supaya nggak Triknya. grogi. Intinya jangan grogi. Tatap mata yang bawa, yang bertanya kepada kita, eye contact ya. Terus ya intinya ya jujur aja, jujur jadi diri sendiri aja. Jadi yang dengarkan juga kan bisa bawa kita sesuai dengan apa yang kita, ya gimana kitanya lah gitu. Ya, itu aja. Intinya berdoa dulu sebelum wawancara. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Lanjut, Zara. Oke, ada dari Shani. Katanya gini, kalau tidak salah dengar, tadi disebutkan bahwa ketika sampai di Taiwan, sama sekali belum menguasai bahasa Mandarin. Jadi pertanyaannya, apakah sebelum terbang ke Taiwan tidak diberikan pelajaran bahasa di Indonesia, dan dalam pengumpulan tugas menggunakan bahasa apa? Gitu. Coba Kak Sarah deh yang jawab. Oke. Untuk program aku kemarin, nggak ada ya, pemerintah nggak ada ngasih kita program belajar bahasa Mandarin sebelum berangkat. Tapi begitu sampai di sini, kita tuh dikasih untuk semester pertama, kita tuh dikasih ekstra kelas Mandarin. Jadi kayak kelas yang berhubungan sama jurusan itu mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku ingat kita kuliah sampai hari Minggu. No. Sabtu kita break, tapi Minggu kita kuliah. Dan itu pelajaran bahasa Mandarin. Ya, dan itu nggak apa-apa karena tujuannya juga buat bantu kita kan. Kita sangat butuh bahasa Mandarin saat itu. Jadi masih oke, masih nggak apa-apa. Karena untuk hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan bahasa Inggris, kita bisa minta tolong pihak sekolah, bisa minta tolong sama supervisor kita kayak bantuin kita di saat kita perlu ngomong. Dan setelah sekarang kayak untuk kehidupan sehari-hari kayaknya udah oke, udah bisa gitu loh. Jadi untuk bahasa aku ngerasa sampai sekarang kayak masih aman gitu, masih bisa gitu. Oke. Terima kasih Kak Sarah. Kita lanjut, ada pertanyaan terakhir ya Zara. Iya nih, dari Martu Hasibuan. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada kesempatan bagi pra-alumni di tahun 2020 ini untuk daftar kuliah di sana? Karena kondisi pandemi yang sekarang ini kan sedang sulit.
Jadi kira-kira ada nggak kesempatan untuk para alumni nih? Dalam deh, boleh. Oke, boleh ke apa nih? Ke Kak Dalala ya. Oh, Iya. oke. Ada kok kesempatan ada, tapi paling prosesnya agak lebih ribet ya. Kayak karena kalau sampai ke sini, kalau mau masuk Taiwan tuh lebih ribet. Sebelum ke Taiwan tuh harus swab test, baru sampai di sini tuh harus karantina. Kalau yang dari anak-anak baru yang masuk ke kampusku, itu mereka di karantina lumayan jauh sih. Ada yang di Taichung, ada yang di Kaohsiung. Jadi lumayan jauh dari Taipei. Terus untuk biaya karantina lumayan mahal. Tapi karena kita mahasiswa, nanti itu biayanya bakal diganti sama pemerintah. Jadi sehari itu kita harus keluar biaya 1.000 Taiwan dollar. 1.000 Taiwan dollar itu sekitar bilanglah 500 ribuan. Kan kita karantina 2 minggu, jadi 14 hari karantina. Terus nanti setelah beberapa lama itu baru nanti diganti sama pemerintah Taiwan uangnya. Jadi nggak ada kendala. Pokoknya pandemi itu paling cuman prosesnya jadi lebih lumayan ribet dibanding biasanya. Karena kan biasanya kita tinggal ya datang, langsung masuk kuliah. Kalau di sini enggak gitu. Oke nih. Oke, terima kasih Kak Ini Dala. Iya. Untuk pembahasan kita hari ini ya, Zara. Iya. Semoga sudah membantu ya jawaban-jawaban dari kakak-kakak kita yang di sana untuk teman-teman yang penasaran, yang masih bingung atau yang masih ada berkecamuk di pikirannya tentang kuliah di luar negeri. Oke Zahra, kayaknya nih setelah ngelihat antusias teman-teman di sini nggak seru nih kalau kita nggak ngeabadiin momen langka seperti ini. Jarang-jarang loh kita bisa video call sharing sama dosen-dosen yang sudah pengalaman kuliah di luar negeri dan sama kakak-kakak alumni gitu. Jadi boleh dong dihidupin kameranya teman-teman, kita foto bareng yuk. Ayo, boleh dihidupin kameranya ya. Kita mau dokumentasi. Kita tunggu teman-teman hidupin kamera dulu ya Zara. Oke Cindy. Oh ya Cindy, abis ini setelah dokumentasi kayaknya ada kata-kata penutup nih dari Sir Joko. Iya, emang kita harus hari ini tuh harus merasa termotivasi karena ini tuh kesempatan yang jarang banget gitu. Oke, kita mulai foto aja ya. Yang pertama kita formal dulu ya Zahra ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Nah, berikutnya Joko. Gaya sekarang dong, gaya yang gimana? Oh, gini boleh gini. Yang dari Taiwan gitu. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2. Oke. Keren banget teman-teman, cantik-cantik semuanya, ganteng-ganteng ya. Seru juga. Oke, boleh silahkan Sir. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan semuanya, Pak Budi, narasumber hari ini Gabriela, Sarah, dan Dalal. Terima kasih atas waktunya. Gabriela dan Sarah terutama adalah untuk ketahui teman-teman semua yang ikut pada hari ini, itu berasal dari program Taiwan Indonesia Academia Collaboration waktu itu. Dan karena tahun ini ada pandemi, kelihatannya tertunda sepertinya. Sementara untuk Dalal memang mandiri. Tetapi sebenarnya beasiswa itu bisa di searching nanti di
di website-nya masing-masing seperti yang disampaikan dari kakak-kakak tadi, dan juga bisa kami bantu. Kami mendapat informasi tentang beasiswa-beasiswa di seluruh Taiwan terutama dan di tempat lain sebenarnya. Jadi kalau ada yang teman-teman ingin nanti selesai melanjutkan sana, tidak apa-apa, kita fasilitasi untuk dapat informasinya. Dan ini semoga menjadi semangat bagi adik-adik semuanya yang saat sedang kuliah, dan kami juga mendoakan semoga yang di Taiwan semuanya sukses semua. Kami berharap pulang bisa dalam keadaan sehat dan juga membawa hasil yang baik. Dan saya untuk Gabriela dan teman-temannya juga, kalau punya kesempatan untuk sambung S2, lanjutkan aja. Juga nanti Sarah, ya kan? Dan juga ada Lal itu kalau punya kesempatan untuk S3, silakan sambungkan, mumpung masih muda. Kalau perlu pindah tempat lain lagi, ya kan? Supaya pengalamannya lebih luas dan bisa menjadi motivator untuk kawan-kawan atau teman-teman adik-adik semua yang masih kuliah. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kan kebetulan kami sedang berada di luar kota nih dalam rangka melaksanakan tugas juga. Jadi mengikutinya dari tadi yang agak disambil-sambil kan. Sekali lagi terima kasih Gabriela, Sarah, dan juga Dalal atas waktunya. Kalau ada adik-adiknya nanti minta informasi, mohon untuk dibantu gitu. Terima kasih juga kepada host kita hari ini yang merangkap juga sebagai operator semuanya, ya kan. Ada Fatima Azhara dan juga Cindy. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lain bisa kita buat lagi lebih lebih bermanfaat. Itu terima kasih pada Cindy dan Sarah. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang udah mau berbagi, yang udah mau sharing sama kita semua di sini. Terima kasih untuk Sir yang udah mau menambahi pengalamannya dan juga sharing. Semoga kita masih bisa ketemu ya di lain waktu untuk sharing-sharing lagi. Karena kelihatannya teman-teman di sini banyak banget yang antusias untuk kuliah di luar negeri. Nah, sepertinya kita harus akhiri nih acaranya kali ini nih. Karena sudah di penghujung waktu ya, Zara. Dikit lagi nih. Gimana nih next-nya? Apakah kita buat acara gini lagi? Oke, Siti. Boleh. Ya kan, oke. Iya, saya selaku MC dan juga rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kesalahan ucap, karena kami juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa ya, Zara. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Informasinya, ilmunya semua bermanfaat. Amin. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Makasih ya. Makasih Cindy, Zahra. Makasih Kak Sarah. Makasih Kak Sarah. Terima kasih semuanya ya. Makasih. Makasih, Sir. Terima kasih, Cindy. Semuanya ya. Pak Budi, sampai ketemu lagi. Enggak ada, Sir. Ada Kak Gabriela, Kak Dalal. Dadah.